makna dari lima yuhyikum. Jadi kalau Allah dan Rasulnya itu menyeru kita untuk keempat hal tadi. Yang pertama kebenaran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Islam, dan yang keempat adalah jihad, maka kita harus segera untuk melaksanakan syahid. Nah, kalau kita melihat di Palestina itu begitu semangatnya orang-orang untuk mendapatkan syahadat. Nah, kalau kita itu kan sudah berpikir panjang, ini begitu kuatnya orang-orang Palestina sehingga syahadat itu yang kemudian mereka cari. Ya, ketika ada keluarganya yang meninggal dunia karena bom gitu, itu nggak menjadi kesedihan bagi mereka, menangis tapi tidak sampai kemudian meratap. Hidup yang baik. Tapi di ayat ini di surah Al-Anfal ayat 24 bahwa Allah dan Rasulnya itu menyeru kepada kita kepada apa yang menghidupkan kita, sehingga kemudian menghidupkan kita tadi akan menjadi hidupnya baik tadi kriterianya. Tetapi apa yang kemudian lima yuhyikum yang menghidupkan kita secara maknawi itu, yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Kalau kita berada di jalan yang benar, maka kita itu hidup dengan sehidup-hidupnya. Orang yang berada di jalan yang batil itu, ia hanya hidup jasadnya. Maka di penjelasan yang lain, maka manusia itu hidupnya itu dua hal, dua macam. Ada yang hayatun badanu, hayatu badanihi, hayatun, kehidupan hanya badannya saja yang hidup. Hayatu badanihi, yang hidup itu hanya badannya, jasadnya. Yang kedua adalah hayatu qalbihi, hidup hatinya. Jadi ada yang hidup jasadnya, ada yang hidup hatinya. Jadi kalau di penjelasan berikutnya nanti kita dapati ada orang yang kemudian hanya hidup. Ya kalau di dunia ini ya ada yang hidupnya jasadnya, hidup hatinya, ada yang hidup jasad dan hatinya. Nah, maka kemudian orang yang berada di jalan kebenaran, ya dia hidup hatinya, hidup jasadnya. Ini kata Mujahid, itu adalah al-haq. Sedangkan menurut Qatadah, lima yuhyikum, yang menghidupkan kita itu adalah Al-Quran. Yang menghidupkan kita itu adalah Al-Quran. Tapi tentu tadi karena maknanya bukan hakiki, bukan makna sebenarnya, maka yang menghidupkan itu adalah secara maknawi, bahwa kita hidup di dunia ini akan benar-benar hidup jasadnya, hidup hatinya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Itu kata Qatadah. Sedangkan kata As-Siddi, yang menghidupkan kita adalah Al-Islam, Islam. Jadi kita hidup dengan Islam. Maka ketika kita berislam, maka kita hidup secara hakiki dan kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi ada juga yang berpendapat lima yuhyikum itu artinya adalah al-jihad. Ini seperti pendapatnya Al-Wahidi, karena menurut Al-Wahidi al-aktsarun, menurut mayoritas ulama, makna ini yuhyikum, yang menghidupkan kalian itu adalah al-jihad, jihad. Ini jihadul adu, jihad melawan musuh. Nah, tapi jihad yang kemudian dimaknai oleh para ulama hari ini
di negara yang kemudian penuh keamanan, maka tidak ada jihadul adu. Dan yang juga dimaknai dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, jihadnya seorang mukmin itu ya bil amwal wal anfus, itu tidak semata-mata hanya dalam peperangan. Maka di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu juga bagian dari jihad. Jadi ini makna dari lima yuhyikum. Jadi kalau Allah dan Rasulnya itu menyeru kita untuk keempat hal tadi. Yang pertama kebenaran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Islam, dan yang keempat adalah jihad, maka kita harus segera untuk melaksanakan. Ya. Kalau yang kecil-kecil kan banyak ya. Ketika Allah menyeru kita untuk sholat berjamaah, ya bersegera untuk hadir. Maka yang paling sempurna melakukan apa yang diseru oleh Allah dan Rasulnya, maka hidupnya akan paling sempurna dan paling baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ada juga makna yang lain disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Yuhyikum, yang menghidupkan kalian adalah asy-syahadah, syahid. Karena di ayat yang di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang syahid itu sejatinya mereka tidak mati tetapi hidup. Nah inilah yang kemudian jasadnya mati tetapi hatinya hidup. Nah, orang-orang yang mati meninggal dunia mendapatkan asy-syahadah, syahid. Nah, kalau kita lihat di Palestina itu begitu semangatnya orang-orang untuk mendapatkan syahadah. Kalau kita itu kan sudah berpikir panjang, ini begitu kuatnya orang-orang Palestina sehingga syahadah itu yang kemudian mereka cari. Ya ketika ada keluarganya yang meninggal dunia karena bom, gitu, itu nggak menjadi kesedihan bagi mereka, menangis tapi tidak sampai kemudian meratap. Ini syahadah lima yuhyikum. Jadi meninggalnya seorang ketika dia mendapatkan syahadah, maka sejatinya dia hidup. Nah, sebagian mufassir juga menjelaskan makna yuhyikum itu adalah al-jannah. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah untuk menuju surganya, maka bersegera. Maka di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Jadi seruan-seruan untuk menuju surga itu tadi yuhyikum, akan menghidupkan kita, menghidupkan jasad dan menghidupkan hati. Ini berbagai macam dari para ulama tentang yuhyikum.